Halo adik-adik, kita jumpa lagi. Kita akan belajar matematika asik dan menyenangkan. Hari ini kita akan belajar mengenai pecahan dan operasinya. Nah, pecahan mungkin sering sudah kita temui di SD, bahkan di tempat-tempat kita berada, mungkin di rumah ataupun di jalan-jalan ya. Nah, hari ini kita akan memperdalam mengenai pecahan dan operasinya. Apa aja? Yuk, kita simak. Materi pecahan ada beberapa, yaitu adalah konsep pecahan, pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, pecahan campuran, mengubah bentuk pecahan, yaitu campuran menjadi biasa dan sebaliknya. Lalu ada pecahan sebagai perbandingan, pecahan desimal, dan persen per mil. Tapi tenang, itu nggak akan kita selesaikan dalam satu kali pertemuan. Cukup banyak materi yang akan kita pelajari mengenai pecahan, tapi jangan khawatir, ini masih sangat mudah sekali kita pelajari. Yuk, kita yang pertama mengenai konsep pecahan dulu yuk. Nah, apa itu pecahan? Adik-adik coba lihat ilustrasi di gambar. Ada sebuah kue, satu utuh kita bagi menjadi dua. Nah, ada yang disebut setengah, 1/2, ada yang disebut 1/4. Nah, 1/4 ini akan kita dapat dari mana ya? Akan kita dapat dari mana 1/2 ini juga? Nah, coba kita lihat yang 1/2. 1/2 yaitu satu lingkaran utuh kita bagi dua. Coba lihat lingkaran yang merah. Lalu 1/3, 1/3. Yang kuning, satu lingkaran utuh kita bagi dengan 3, masing-masing bernilai 1/3. 1/4. Nah, 1/4 ini satu lingkaran utuh kita bagi menjadi 4 bagian yang sama besar, maka akan mendapatkan satu bagian ini bernilai 1/4 juga. Dan seterusnya sampai sekian, 1/10, 1/8, 1/6. Nah, itu yang kita sebut dengan pecahan. Berikutnya ada pecahan senilai. Pecahan senilai itu nilainya sama tetapi bentuk pecahannya yang berbeda. Contohnya ada 1/4, 2/8, dan 4/6. Nah, 1/4 itu satu lingkaran penuh, kita akan bagi menjadi 4 bagian. Nah, yang warna kuning ini yang bernilai 1/4. Lalu di sebelah kanannya yang bernilai 2/8. 2/8 itu ada satu lingkaran penuh, kita bagi 8 dulu. Lalu sebanyak 2 bagian dari 8 pecahan yang sudah kita bagi tadi, itu nilainya adalah 2/8. Berikutnya ada 4/16. Kenapa kita sebut sama dengan 1/4 atau senilai dengan 1/4? Karena 4/16 ini dari satu lingkaran penuh kita bagi jadi 16. Nah, jadi 16 bagian. Supaya sama nilainya dengan 1/4, maka untuk setiap potongan ini bernilai 4/16, ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. 4 ini sama nilainya dengan 2 yang di sebelah kirinya. Nah, ini sama dengan 2 yang di sebelah kirinya, sama saja nilai 1 yang di sebelah kirinya ini. Nah, maka ketiga pecahan ini senilai. Itu ilustrasinya ya anak-anak ya. Nah, kira-kira ada pertanyaan nih. Pak, besar mana Pak 1/4 dengan 4/16? Nah, kira-kira jawabannya apa ya? Mungkin juga bisa kalian bantu dengan komen di kolom di bawah ini ya. 1/4 dengan 4/16, kira-kira gede yang mana? Apakah gede yang angkanya lebih banyak atau angkanya yang lebih sedikit? Baik, kita teruskan. Nah, ini adalah juga contoh gambar pecahan senilai. Kalau yang gambar pertama itu 1 dibagi 2, yaitu masing-masing bernilai 1/2, 1/2. Lalu gambar kedua ini satu kotak kita bagi menjadi 4.
maka masing-masing bernilai 1 kotak dibagi 4, berarti 1/4 gitu. Lalu yang gambar ketiga, 1 kotak dibagi menjadi 8, maka masing-masing kotak 1 dibagi 8 gitu ya. 1/8, 1/8, 1/8. Nah, bisa kita simpulkan 1/2 itu akan sama nilainya 1/4 ditambah 1/4 ya, akan sama nilainya juga 1/8 ditambah 1/8 ditambah 1/8 tambah 1/8 sesuai dengan gambar yang sudah ada. Warna hijau semua itu nilainya sama, cuman angkanya yang berbeda ya. Kalau kalian kalian diberikan roti yang gambar pertama, itu kira-kira akan lebih besar yang gambar pertama atau 1 kotak yang gambar ketiga? Ya, tentu saja kalian akan mendapatkan roti yang lebih besar di gambar yang pertama, yaitu 1/2. Baik, selanjutnya untuk menentukan pecahan senilai. Pecahan senilai tadi gimana ya? Nah, kita akan membahas ini pecahan senilai. 2 menjadi 4, kira-kira dikali berapa? 2 menjadi 4. 2 menjadi 4 ini akan kita kali dengan 2. Lalu kalau di bawah kali 2, maka di atas harus kita kali 2 juga dong, biar nilainya sama. Nah, berarti 1 dikali 2 akan menghasilkan 2. Berarti jawabannya adalah 2/4. Berikutnya yang sebelah kanannya. Nah, sebelah kanannya ini 3 kok bisa jadi 6, kira-kira dikali berapa ini? Ya, dikali 2. Supaya sama yang atas, maka yang di bawah juga harus kita kali 2. Nah, berapa kali 2 hasilnya 8. Atau 8 dibagi berapa? Dibagi 2 hasilnya berapa? Nah, kita kebalik aja ke sana arahnya. Kalau arah ke kiri, ini tadi kan arahnya ke kanan, itu dikali. Kalau arahnya ke kiri berarti dibagi. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Ya, mudah ya. Ini kita tandanya dibagi, tergantung arahnya. Berikutnya, ini 2/6. 2/6 itu arahnya ke kanan, berarti kita kali aja. 2 kali berapa jadi 6? 2 kali 3. Berarti ini arahnya ke kanan juga, maka ini harus kita kali 3. Maka 3 kali 3 sama dengan 9. Ya. Lalu yang ini arahnya ke kiri nih. Ke kiri berarti dia harus dibagi nanti. Lalu sebelum dibagi, kita akan mencari yang di bawahnya, pembaginya berapa. 15 dibagi berapa? Hasilnya 5. 15 dibagi 3. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Berarti 6 bagi 3 hasilnya 2. Nah, mudah bukan? Belajar asik dan menyenangkan. Nah, berikutnya penyederhanaan pecahan. Penyederhanaan pecahan ini cukup mudah. Ada beberapa trik yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah kita sama-sama seperti ini dulu. 24/60. 24 itu 2 kali 2 kali 2 kali berapa lagi? Kali 3. Nah, ini berjejer atau disusun atas bilangan prima. Nah, 2 kali 2 kali 2 4. 4 kali 2 lagi sama dengan 8. 8 kali berapa biar jadi 24? Kali 3. Lalu kalau sudah sama semuanya, kita bisa coret 2 2 2 2 2 2 3 3 3. Nah, ini hasil yang sudah kita coret, jangan ditulis,
yang kita tulis, yang belum kita coret, yaitu 2/5. Nah, berikutnya ada lagi nih dengan cara yang berbeda, tapi sama sih sama sebenarnya. Kita bagi dua-duanya secara bersamaan. 24 bagi 2, 32 bagi 2, lalu 12 bagi 6, 12 bagi 2, 16 bagi 2 sama dengan 68. 68 masih belum menemukan bilangan terkecil atau salah satunya minimal prima, salah satunya ya. Salah satunya prima, yang boleh dua-duanya prima, tapi salah satunya aja prima juga boleh. 6/8. 6/8 ini kita sederhanakan jadi dibagi 2 maka 3/4. Baik, berikutnya ini dengan cara ya akar bilangan, pengakaran ya. 24 dibagi 2 dapat 12, 12 dibagi 2 dapat 6, 6 bagi 2 dapat 3. Lalu 60 nya kita satu-satu. 60 bagi 2 30, 30 bagi 2 15, 15 bagi 5 3. Karena dibagi 2 udah nggak bisa, dibagi 3 juga udah nggak bisa. Hasilnya adalah kita lihat yang sama, kita coret. Seret, seret, seret. Nah, yang sama 3 di sini 3, berarti hasilnya adalah 2/5. Yang hasilnya ini taruh sini, yang ini taruh sini.